Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amel Safitraulia dengan NIM 230902501016. Jadi, saya akan memaparkan tentang materi pendidikan formal untuk memenuhi UAS pengantar pendidikan. Pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang dilaksanakan di sekolah dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Atau pendidikan jalur formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat dimulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Dan yang setara dengannya termasuk di dalamnya adalah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesial dan latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus-menerus. Beberapa tujuan dan fungsi pendidikan formal antara lain yaitu yang pertama, melatih kemampuan akademis. Kemampuan akademis ini meliputi kemampuan analisis, menghafal, logika, memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Yang kedua, melatih mental, fisik, dan disiplin. Jalur pendidikan ini mengharuskan peserta didik untuk tiba di sekolah pada jam yang telah ditentukan dan pulang pada jam tertentu. Hal ini secara tidak langsung dapat melatih kedisiplinan peserta didik. Yang ketiga, melatih tanggung jawab. Misalnya, tanggung jawab yang mengerjakan tugas, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Yang keempat, pengembangan diri dan kreativitas. Program ekstrakurikuler di sekolah merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan diri dan kreativitas peserta didik. Yang kelima, membangun jiwa sosial. Sekolah juga dapat membantu membangun jiwa sosial seseorang peserta didik. Interaksi sosial di sekolah juga akan memperluas hubungan sosial seseorang peserta didik. Yang keenam, membentuk identitas diri. Identitas diri merupakan salah satu hal yang penting yang dibutuhkan oleh individu pada umumnya. Mereka yang memiliki pendidikan formal lebih memperluangkan untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Dalam pendidikan formal terdapat jenjang pendidikan yang jelas dan berjenjang. Adapun beberapa karakteristiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kurikulum yang jelas. Yang kedua, memberlakukan syarat tertentu bagi peserta didik. Yang ketiga, materinya mempelajari yang dipakai bersifat akademis. Yang keempat, proses pendidikannya cukup lama. Yang kelima, tenaga pengajar harus memiliki klarifikasi tertentu. Yang keenam, penyelenggaraan pendidikan berasal dari pihak pemerintah maupun swasta. Yang keenam, peserta didik mengikuti ujian formal. Yang kedelapan, adapun pemberlakuan administrasi yang seragam. Manfaat pendidikan formal. Yang pertama, melatih kemampuan akademis anak. Yang kedua, pengembangan dan memperkuat mental, fisik, dan disiplin. Yang ketiga, memperkenalkan tanggung jawab. Yang keempat, membangun jiwa sosial dan jaringan pertemanan. Yang kelima, sebagai identitas diri. Yang keenam atau yang terakhir, sarana pengembangan diri dan berkreativitas. Macam-macam pendidikan formal. Jalur pendidikan ini terdiri dari beberapa satuan pendidikan penyelenggara. Adapun satuan pendidikan penyelenggara pendidikan formal adalah sebagai berikut. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dengan ini, pemaparan materi saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.